Materi ini terkait dengan penelitian yang akan kalian lakukan dalam mata kuliah WPP. Ada beberapa aturan. Yang pertama itu terkait dengan referensi artikel. Nah, untuk referensi artikel ini itu harus referensi artikel dari 2019 sampai 2024, atau intinya yang terbaru lah, 5 tahun yang terbaru. Nah, ada berapa artikel? Ada 10 artikel. Jadi referensi artikelnya ada minimal 10 ya, syukur karo lebih. Dan harus dari jurnal yang terindeks Sinta. Boleh dari Sinta 1 sampai Sinta 6, ataupun juga dari jurnal internasional. Ya. Jadi yang jurnal-jurnal lain atau artikel yang berasal dari jurnal lain itu tidak boleh dimasukkan. Ingat ya, 10 artikel dari paling lama 2019. Nah, referensi artikel ini nanti akan dimasukkan di bab berapa? Ini nanti akan ada di bab 2. Oke ya. Nah, itu untuk referensi artikel. Lalu yang kedua itu adalah untuk data. Nah, penelitian kalian kan pasti butuh data. Data itu ada 2. Ada yang pertama itu adalah data primer. Kalau misalkan ini data primer. Primer ini berarti kan dari kuesioner. Nah, karena datanya dari kuesioner, maka masing-masing variabel penelitian ini harus diukur melalui minimal 4 pertanyaan. Nah, kalau kalian buat kuesioner itu kan misalkan kuesionernya variabel X. Nah, variabel X ini X1, X2, X3, misalkan variabel X1 ini harus diukur melalui minimal 5 pertanyaan atau 4 pertanyaan. Sebenarnya idealnya 5. Jadi idealnya 5. Kalau bisa 5 syukur malah lebih dari 5. Itu ya, ini khusus untuk kalian yang penelitiannya dengan menggunakan data primer atau dengan menggunakan kuesioner. Tuh, misalkan untuk mengukur variabel X1. Nah, variabel X1 itu diukur dengan apa? Biasanya kan kayak gini, variabel X1. Nah, ini ada pertanyaannya ada 5, misalkan kayak gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 pertanyaan. Nah, ini sekarang untuk mengukur variabel apa tadi? Variabel X1. Ini pertanyaannya, kemudian ini sangat tidak setuju, misalkan kayak gitu. Sangat tidak setuju. Mungkin ini netral atau tidak memberikan pendapat atau netral. Kemudian ini setuju. Kemudian ini sangat setuju.
Ini nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini pertanyaannya ini. Nih, pertanyaan 1 apa, pertanyaan 2 apa, pertanyaan 3 apa, pertanyaan 4 apa, pertanyaan 5 apa. Nah, biasanya kan kalian membuat kuesioner seperti ini. Nah, usahakan itu kalian 4 pertanyaan atau syukur-syukur 5 atau malah bisa lebih. Ini untuk data primer. Nah, kalau untuk data yang B, ini data sekunder. Sekunder ini biasanya dari apa? Laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu nanti bisa jadi dari mana aja, bisa jadi dari BEI atau dari pemerintahan, baik itu pemerintah desa atau pemerintah apa, tergantung nanti kalian ngambil topik penelitiannya tuh di mana. Biasanya laporan keuangan atau data lain. Kayak gitu. Oke ya, 2. Kemudian yang nomor 3 yang harus kalian perhatikan, ini mengenai variabel penelitian lagi. Nah, pastikan variabel penelitian itu mengandung 2 hal. Yang pertama, kalian harus tahu definisi. Definisinya apa? Kemudian yang kedua, ini adalah cara mengukur variabel tersebut. Cara mengukur variabel tersebut. Nah, misalkan judul kalian ini adalah pengaruh ROA der good corporate governance terhadap DPR, dividend payout ratio, misalkan kayak gitu ya. Nah, berarti nanti kalian harus memberikan definisi terhadap ROA, DER, GCG, dan DPR. Misalkan ini A, definisi ROA adalah apa? Nah, kemudian yang B, cara mengukur ROA. Cara mengukur ROA ini seperti apa? Misalkan rumusnya ROA ini dari apa sih? ROA laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, ini harus ada dari setiap variabel yang kalian pakai tuh. Karena nanti dalam pengolahan data itu kan harus diukur yang semula datanya berupa laporan keuangan, kalian harus buat tabulasi datanya dulu. ROA-nya mana, laba bersihnya mana, total asetnya mana. Untuk mencari ROA kan laba bersih dibagi total aset. Maka kita cari dulu laba bersihnya mana, total asetnya mana, baru ketemu ROA. Begitu juga nanti dengan DER, GCG, dan dividend payout ratio. Itu ya. Nah, kalau yang datanya itu dari kuesioner ya pakainya ya data ini, data primer ini. Cara mengukurnya seperti apa ya? Cara mengukurnya pakai pertanyaan yang ini nih, pakai pertanyaan yang ini. Pakai pertanyaan ini, mungkin dia pakai skala Likert berapa, mau skala Likert 5 poin, 4 poin atau 7 poin atau yang lainnya. Dan ingat, kuesioner itu jangan kalian buat sendiri, tapi kalian harus punya acuan. Kalian tuh ngambil kuesioner dari penelitian siapa. Kayak gitu. Oke ya, 3. Kemudian 4. 4 ini kita ngomong mengenai klasifikasi industri. Di BEI. Nah, di Bursa Efek Indonesia itu sudah
ada klasifikasi terbaru. Jadi industri itu diklasifikasikan menurut jenis-jenis yang berbeda dengan yang zaman dulu. Jadi udah ada yang terbaru. Jadi kalau dulu misalkan industri manufaktur, industri perbankan dan lain-lain. Nah, kalau sekarang itu sudah berbeda. Sehingga kalian yang punya penelitian ngambil data dari BEI itu harus menyesuaikan kalian tuh mau ngambil data perusahaan di sektor apa kayak gitu. Nah, datanya mana sih Pak? Nah, datanya nanti akan saya ambilkan, itu nanti saya share ya, atau bisa saya tempel aja di sini. Saya ambilkan di sini ya. Nah, ini adalah data-data yang terbaru. Nah, jadi data-datanya tuh baru. Misalkan ini data energi, yang A, yang B itu basic material, yang C itu industrial. Nah, industrial ini terdiri dari macam-macam, C11, C12, 13 dan sampai C31. Nah, kalian mau yang mana? Misalkan ada yang food and beverage. Food and beverage berarti nanti masuk ke yang poin D. Consumer nor. Ini ya, ini yang nomor D. Ada food, ada beverage, processed food, agricultural food, tobacco, household product dan lain-lain. Itu ya. Jadi consumer non cyclicals. Itu. Oke. Kemudian nanti sudah masuk ke data, berarti tambah lagi Nah, kalau sudah tadi nomor berapa? 4, klasifikasi industri di BEI. Yang ini ya, klasifikasinya tuh yang ini. Nih, nanti kalian tentukan. Nomor 5. Nomor 5 ini analisis data. Analisis data itu metodologi penelitian dalam bab 3. Bab 3. Kalian boleh menganalisisnya pakai alat analisis yang lain, cuma biasanya kebanyakan itu kalau dia analisisnya dengan SPSS. Kalau model kalian adalah regresi, ya regresi. Nah, apa aja sih yang harus diteliti atau diuji? Apa aja yang harus diuji? Kalau kalian pakai regresi, kalau datanya A itu adalah kuesioner, maka dia akan butuh yang namanya uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Nah, setelah itu baru yang ketiga ini uji asumsi klasik. Asumsi klasik ini terdiri dari apa? Terdiri dari normalitas, kemudian hetero, lalu multikolinearitas. Oke, itu. Baru yang keempat itu kalian akan melakukan yang namanya uji hipotesis. Uji hipotesis. Oke, nah uji hipotesis itu nanti
ada dua, uji T dan juga uji ANOVA. ANOVA ini tentu untuk yang dia pengaruhnya simultan. Nah, nanti kalian tambahin ke 5 uji R². Ini untuk yang kuesioner. Kalau yang B, ini data sekunder. Nah, untuk data sekunder itu nanti dia akan masuknya ke yang ini aja. Nah, untuk data sekunder nanti cuma ini. Jadi dia nggak pakai uji, tidak menggunakan uji validitas dan reliabilitas ya. Yang pertama itu asumsi klasik. Tapi asumsi klasik itu akan ditambah dengan autokorelasi. Oke, kemudian yang kedua uji hipotesisnya, yang ketiga adalah uji R²-nya. Ini kalau kalian pakai SPSS ya, ini analisis data dengan SPSS. Oke, nah kalau kalian nanti pakai analisis dengan Smart PLS, sini ya, analisis dengan Smart PLS. Nah, kalau kalian pakai analisis dengan Smart PLS, itu yang pertama kalian harus melakukan evaluasi outer model. Evaluasi outer model ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah convergent validity. Yang kedua adalah construct reliability dan validity. Kemudian yang ketiga itu adalah diskriminan validity. Kemudian yang B itu baru melakukan evaluasi inner model. Nah, inner model ini terdiri dari 2 hal ya, pengujian pengaruh langsung, dan yang kedua adalah pengujian pengaruh tidak langsung. Nih, ingat kalian juga harus buat buat model penelitiannya. Misalkan model penelitian ini misal X1, X2, X3, ini Y. Nah, ini kalian harus gambarkan ya nanti ya di dalam proposal penelitian kalian itu. Jadi saya bisa tahu, oh ini modelnya kayak gini, berarti nanti ngujinya pakai ini. Termasuk nanti kalau kalian melakukan uji beda. Uji beda ini uji seperti apa sih? Uji beda ini membandingkan misalkan ROA sebelum COVID dan ROA pasca COVID kayak gitu. Atau membandingkan laba sebelum restrukturisasi utang dengan laba setelah restrukturisasi utang. Nah, misalkan kayak gitu. Itu jadi semuanya harus kalian gambar. Atau mungkin kalian nanti mau pakai mediasi atau moderasi kayak gitu juga boleh. Misalkan X1, X2 ini melewati ini dulu baru ke sini.
Ini Y, ini Z. Nah, ini bisa. Yang penting kalian harus gambar dulu. Oke. Jadi itu dulu ya. Kalian harus lengkapi penelitian-penelitian kalian yang belum. Kalau belum ada referensinya dari artikel, kalau artikel-artikel kalian belum dari jurnal Sinta ini atau jurnal internasional, maka harus kalian ganti pakai jurnal Sinta dan jurnal internasional. Dan ingat juga, kasih juga sitasi. Jadi kalian harus mengambil dari artikel dosen UMB. Nah, di dosen kita kan itu juga banyak kan ya yang punya penelitian. Ya sesuaikan aja, ngambil kutipan berapa, jadi kalian harus disitasi ya. Disitasi. Oke. Ini penting. Kalau sudah selesai baru nanti kalian kirimkan PDF, kirimkan penelitian kalian dalam bentuk PDF ke grup saja. Nanti biar saya bisa mantau. Kenapa ke grup? Ya agar kita bisa saling belajar. Oh ternyata punya dia sudah bagus. Oh berarti saya bisa nyontoh punya dia. Oh ternyata saya masih kurang ini. Nah nanti antar mahasiswa itu bisa saling melengkapi, bisa melihat kekurangannya dan kelebihan dari penelitian-penelitian teman-teman kalian kayak gitu.